Bab 68. Terpaksa jadi istri pengganti. Levi tidak menyerah untuk mendekati Amanda. Seperti malam ini, pria itu datang mengunjungi apartemen Amanda. Dia ingin meyakinkan perasaannya pada wanita itu. Sampai Amanda benar-benar jatuh ke pelukannya. Bahkan sejak semalam Amanda terus memikirkan ucapan Levi padanya. Dia sampai mengurungkan niatnya untuk mengirimkan kaset DVD adegan panas Clara pada Tuan Darwis. Padahal dia ingin memberikan pelajaran pada pria tua itu. Untuk apa kamu datang menemuiku? Jangan kamu pikir aku bisa dengan mudah percaya dengan ucapanmu semalam. Amanda menurunkan kedua tangannya yang dia lipatkan di dada. Dia berjalan ke arah sofa dengan diikuti oleh Levi di belakangnya. Apa kamu masih tidak percaya dengan keseriusanku? Aku sangat mencintai kamu, Amanda. Ucap Levi mampu membuat langkah Amanda terhenti. Wanita itu memutar tubuhnya untuk menatap Levi kembali. Amanda berdecak. Cinta. Cinta seperti apa yang kamu maksud? Lebih baik kamu pergi, aku tidak akan terjerat dalam bualanmu itu, Levi. Amanda berjalan mendekat dan mendorongnya tubuh Levi. Di saat bersamaan terdengar dering ponsel Amanda dari dalam kamar. Pergilah, aku tidak ingin melihat kamu. Dan tidak perlu meyakini aku tentang perasaan kamu. Aku tidak akan mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Amanda berlalu pergi ke kamarnya. Dia meraih ponselnya dari atas nakas. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal sedang menghubungi Amanda. Namun saat Amanda mengangkatnya, telepon itu langsung dimatikan. Sepertinya itu adalah orang iseng yang menghubunginya. Tapi siapa? Selama ini Amanda tidak pernah menerima telepon iseng. Amanda meletakkan kembali ponselnya di atas nakas karena nomor itu tidak menelpon lagi. Dia kembali ke ruang depan dan melihat Levi masih berdiri di sana. Kenapa kamu masih di sini? Apa aku perlu mengusirmu dengan kasar? Hah? Levi tidak menghiraukan ucapan Amanda, dia berjalan cepat ke arah wanita itu dan menempelkan bisbir mereka, menciumnya dengan brutal. Amanda mencoba mendorong tubuh Levi, namun tenaganya tidak cukup kuat. Ciuman pria itu begitu berkeempat irah. Levi terus menyesop bisbir Amanda dengan kuat, sementara tangannya mulai mereks gundu manggis Amanda. Tanpa melepaskan ciumannya, Levi mendorong Amanda ke belakang, hingga punggung itu menyentuh tembok. Amanda berusaha untuk tidak mengeluarkan suara Dem Samhan, namun suara itu tetap saja lolos dari bisbirnya. Tangan Levi menarik Amanda. Levi, turunkan aku. Kesal Amanda yang tidak dihiraukan oleh Levi. Pria itu membawa Amanda ke arah sofa dan membaringkannya di sana. Amanda benar-benar dibuat merem melek. Dia tidak bisa menolak lagi XX Levi padanya. Dan akhirnya perjalanan yang sangat melelahkan menuju Bukit Kodok selesai. Levi berjalan ke arah rak meja untuk mengambil sesuatu di sana. Itu adalah ponselnya yang sengaja dia taruh di sana dan sudah dipakai untuk merekam adegan perjalanan ke Bukit Kodok, dirinya dengan Amanda tadi. Amanda terkesiap kaget saat menyadari sesuatu. Dia segera bangun dan duduk, menatap tajam pada Levi yang sedang menyunggingkan senyum sambil melihat sesuatu di ponselnya. Amanda segera meraih piyamanya yang tergeletak di lantai, dia menutupinya dengan piyama itu. Levi, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tadi. Levi segera memotong ucapan Amanda. Sayangnya dugaan kamu benar, Amanda.
Aku sudah merekam semua kegiatan kita tadi. Levi menyimpan ponselnya di saku celananya. Dia berjalan mendekati Amanda dan mengusap wajah wanita itu dengan jemarinya. Aku memang mencintai kamu, Amanda. Tapi kesetiaanku pada Tuan Darwis tidak perlu diragukan lagi. Jika kamu berani macam-macam, maka video ini akan aku sebarkan. Jadi sebaiknya kamu lupakan dendammu pada Tuan Darwis jika kamu tidak ingin berada dalam masalah. Tuan Darwis sangat berjasa bagi Levi. Pria itu yang sudah mengangkat Levi dari jalanan sejak usia Levi 12 tahun. Memberikan kehidupan mewah untuk Levi. Jika bukan karena kebaikan hati Tuan Darwis, mungkin sekarang Levi masih menjadi gembel. Amanda menepis tangan Levi dari wajahnya. Sorot matanya menatap kesal pada pria itu. Brengsek. Kamu sudah menipuku, Levi. Teriak Amanda, dia merasa sangat marah sekali. Levi kembali berdiri dengan tegak, dia menyisir rambutnya ke belakang dengan jari-jari tangannya. Kamu aman denganku, Amanda. Cukup kamu tidak berulah saja. Karena aku serius dengan ucapanku. Jangan pernah berhubungan dengan pria manapun lagi selain denganku, maka video kita ini akan aman di tanganku. Levi memang mencintai Amanda, namun dia tidak bisa mengkhianati Tuan Darwis. Beberapa hari ini Levi terus mengikutinya Amanda. Dia juga tahu jika Amanda membayar orang untuk merekam kegiatan Clara. Malam itu kebetulan Clara datang ke klub hingga mabuk. Pria suruhan Amanda membawa Clara ke kamar hotel dan merekam adegan panas mereka di dalam kamar hotel sesuai perintah dari Amanda. Dan malam ini Levi melakukan hal yang sama pada Amanda. Levi sengaja menyuruh orang untuk menelpon Amanda tadi, hingga dia bisa menaruh ponselnya agar bisa merekam adegan boxing mereka. Amanda hanya bisa menangis meratapi nasibnya saat Levi sudah pergi meninggalkan ruangan apartemennya. Sebelum pergi, Levi sempat mengambil paper bag kecil yang berada di atas rak meja. Levi tahu apa isi paper bag itu. Dia mematahkan kaset DVD itu dan membuangnya ke tong sampah di lantai basement. Maaf Amanda, tapi aku harus melakukan ini. Aku mencintai kamu, aku tidak ingin Tuan Darwis sampai melakukan hal yang buruk padamu. Aku tidak mau kamu berurusan lagi dengannya. Batin Levi, kemudian dia bergegas masuk ke dalam mobilnya dan melajukannya pergi meninggalkan area gedung apartemen. Setelah selesai makan malam, Andra membawa Luna masuk ke dalam mobil. Bisa dibilang dia mengambil kesempatan dalam kesempitan dari Marvel. Malam ini dia jadi bisa makan malam yang romantis dengan Luna berkat Marvel yang sudah menyulap kafe itu menjadi sangat indah. Kak Marvel berhasil mengejar Kak Feli tidak ya? Kira-kira apa yang sedang mereka berdua lakukan sekarang? Gumam Luna bertanya-tanya. Padahal tadi dia pikir Felicia akan langsung menerima lamaran Marvel dan keduanya akan berciuman mesra seperti di drama-drama yang sering Luna tonton. Tidak perlu pusing-pusing memikirkannya. Marvel tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sangat tahu cara menjinakkan wanita. Ucap Andra sambil tetap fokus menyetir mobilnya. Luna nampak bingung. Menjinakkan. Memangnya bagaimana cara menjinakkan wanita? Andra menghela nafas panjang, tidak mungkin dia menjelaskan pada istrinya bagaimana cara menjinakkan wanita. Mending dia langsung praktekkan saja di rumah nanti. Tiba-tiba Andra menghentikan mobilnya mendadak saat di depan sana ada dua pasangan yang sedang berciuman mesra.
Dilihat dari pakaiannya Andra langsung bisa menebak jika itu adalah Marvel dan Felicia. Entah sudah berapa lama mereka berciuman dan berpagutan. Bahkan Felicia sudah berani membalas ciuman Marvel dan melingkarkan tangannya di leher Marvel. Luna yang masih belum menyadari tontonan gratis di depan sana pun menoleh ke arah Andra. "Ada apa, Kak? Kenapa tiba-tiba berhenti?" tanya Luna. Andra tidak menjawab pertanyaan Luna, tangannya meraih wajah Luna sebelum istrinya itu sempat menoleh ke depan sana. Andra mendekatkan wajahnya dan menempelkan bibir mereka. Sudah bisa dipastikan jika Luna sampai melihatnya, pasti istrinya itu akan semakin dibuat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya antara Marvel dan Felicia. Luna pasti tidak akan mau untuk diajak pulang. Dan Andra tidak mau menjadi detektif dadakan malam ini. Dasar playboy Cap Kadal, mau mesra-mesraan tidak lihat tempat. Keluh Andra dalam hati. Dia semakin memperdalam diumannya di bibir Luna. Bab 69. Marvel semakin memperdalam ciumannya. Sebenarnya tadi Marvel sempat melepaskan diuman dan mencoba meyakinkan lagi keseriusannya pada Felicia. Walaupun belum ada jawaban pasti dari wanita itu, namun Marvel sudah menganggapnya setuju. Marvel tidak mau ditolak, dia tahu jika Felicia juga sebenarnya menaruh hati padanya. Sebisa mungkin Marvel menahan tangannya supaya tidak kebablasan lagi seperti waktu itu. Setelah cukup lama berdiuman. "Vel, aku antar kamu pulang ya," ucap Marvel memecahkan keheningan. Felicia mengangguk pelan, dia masih nampak malu karena lagi-lagi dia berani membalas ciuman Marvel. Padahal tadi dia sudah menolak lamaran pria itu dan belum memberikan kepastian. "Vel, kita pulang naik taksi saja ya." Marvel bisa saja mengajak Felicia kembali ke kafe untuk mengambil mobilnya. Namun ini adalah trik Marvel supaya bisa bermesraan dengan Felicia tanpa harus fokus menyetir. "Baiklah, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan mobilmu?" tanya Felicia. "Nanti biar aku suruh orangku untuk mengambilnya," jawab Marvel. Marvel melihat sekelilingnya, pandangannya berhenti pada sebuah mobil yang terparkir di belakang Felicia. Jarak mobil itu cukup jauh, namun Marvel bisa mengenali mobil itu sebagai mobil Andra. Si Andra pasti kepengin juga tuh. Batin Marvel saat melihat Andra dan Luna sedang berdiuman di dalam mobil. Marvel segera menghentikan taksi yang lewat dan mengajak Felicia masuk ke dalam taksi. Taksi itu pun melaju pergi menuju ke rumah Felicia. Mereka meninggalkan pasangan suami istri yang masih asyik di dalam mobil. Tuan Darwis merasa sangat puas dengan pekerjaan Levi. Walaupun Levi tidak mengatakan jika dia sudah bercocok terung dengan Amanda. Levi hanya mengatakan jika dia berhasil menggagalkan rencana Amanda untuk mempermalukan Tuan Darwis. Sungguh, Levi tidak ingin Amanda berurusan dengan tuannya itu, dia sangat mencintai wanita itu. Siang ini Tuan Darwis mengajak Levi mengunjungi gedung Rainbow Group. Tuan Darwis sudah mendengar tentang kejadian hari itu dari Clara, di mana Andra menolak untuk mengajari Clara. "Jadi kamu menolak untuk mengajari putriku?" tanya Tuan Darwis. Saat ini mereka sedang duduk di kursi sofa, kecuali Levi yang berdiri di samping Tuan Darwis. Andra mengangguk. "Maafkan saya. Tapi saya rasa Clara bisa belajar dengan orang yang tepat. Saya memiliki banyak pekerjaan dan tidak bisa fokus untuk mengajari Clara." "Baiklah, aku bisa mengerti." Tuan Darwis nampak kecewa, namun dia tidak ingin memaksa lagi. Tuan Darwis kembali berkata,
Oh, ya aku dengar ibu mertuamu, Soraya Paramita, terkena skandal dan terjerat kasus pembunuhan. Apa itu benar? Andra nampak terkejut, padahal dia sudah meminta Hansen untuk memastikan jika kasus yang menimpa mama mertuanya tidak mencuat keluar. Semua ini dia lakukan demi Luna dan keluarga Luna, supaya mereka tidak menjadi bahan hujatan para netizen. Tapi bagaimana Tuan Darwis bisa tahu? Apakah pria itu sengaja mencari tahu? Tapi untuk apa? Maaf, Tuan. Tapi ini adalah urusan pribadi saya. Jawab Andra. Dia menduga jika Tuan Darwis pasti sudah menyelidiki sesuatu, jika tidak pria itu tidak mungkin tahu tentang kasus yang menimpa mama mertuanya. Bahkan Tuan Darwis sampai menyebutkan nama Soraya dengan lengkap. Padahal Soraya bukanlah artis terkenal. Tuan Darwis tersenyum, sepertinya kamu benar-benar ingin melindungi istrimu dengan menutupi kasus besar seperti ini. Kamu pasti tahu apa akibatnya jika kasus ini sampai terdengar ke publik, akibatnya akan fatal untuk istrimu. Apalagi aku dengar istrimu sedang mengandung. Bukankah wanita hamil tidak boleh stres? Andra menatap Tuan Darwis dengan tatapan tajam. Ini tidak ada urusannya dengan Anda. Jadi sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan pribadi saya. Jika tidak ada hal penting yang ingin dibicarakan, saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Ucap Andra mengusir Tuan Darwis secara halus. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih untuk waktumu, Ravandra Harrison. Tuan Darwis segera berdiri, dia berjalan keluar dari ruangan Andra dengan diikuti oleh Levi di belakangnya. Sesampainya di depan lift mereka berpapasan dengan Luna yang baru saja keluar dari dalam lift. Kamu pasti Luna, istrinya Ravandra Harrison? Tanya Tuan Darwis pada Luna. Luna mengangguk. Iya benar, nama saya Luna. Tuan Darwis menyunggingkan senyum di wajahnya, dia mengusap rambut Luna. Memperhatikan wajah wanita itu secara detail. Sangat cantik. Tidak salah Ravandra menjadikan kamu sebagai istrinya. Pintu lift kembali terbuka, Tuan Darwis segera masuk ke dalam lift bersama dengan Levi. Masih dengan senyuman di wajah, dia menatap Luna dengan penuh arti. Aku harap kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Ucap Tuan Darwis sebelum pintu lift tertutup. Luna membalas dengan senyuman dan sebuah anggukan. Tuan Darwis menoleh ke arah Levi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan bukan? Levi mengangguk. Saya tahu, Tuan. Tuan Darwis kembali menatap ke depan. Dia paling tidak suka jika ada yang menolak keinginannya. Apalagi dia tahu jika Clara sangat menyukai Andra. Dia tidak akan menyerah untuk menjodohkan Andra dengan Clara. Putrinya itu jauh lebih pantas bersanding dengan putra tunggal keluarga Harrison itu. Kedatangan Luna ke kantor Andra adalah untuk mengajak suaminya itu makan siang. Sekaligus dia takut jika Clara akan datang lagi menemui suaminya. Wanita seperti Clara tidak akan menyerah jika belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak keluar rumah? Kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh Dr. Veronica tempo hari. Kamu harus mengurangi aktivitas kamu di luar rumah. Aku tidak mau kamu sampai kelelahan. Ucap Andra. Saat ini mereka sudah berada di sebuah restoran dan sedang menikmati makan siang. Luna tidak langsung menjawab, dia sedang asik mengunyah makanannya. Aku tidak merasa lelah,
justru aku akan merasa bosan jika harus berada di rumah seharian dan tidak melakukan apa-apa. Yang ada rambutku lama-lama bisa tumbuh uban, Kak. Luna menghentikan makannya dan menatap ke arah Andra saat teringat sesuatu. Kak, kapan aku bisa mengunjungi Mama Soraya? Aku ingin sekali melihat keadaannya. Andra segera menghentikan aktivitas makannya dan menatap istrinya. Tidak sekarang. Tunggulah sampai Mama Soraya benar-benar bisa merenungi semua kesalahannya. Saat itu kita akan datang mengunjunginya. Andra meraih tangan Luna yang berada di atas meja dan menggenggamnya erat. Wajah istrinya itu nampak sedih. Sejujurnya Luna sangat ingin sekali melihat keadaan Soraya. Tapi semua orang selalu melarangnya untuk menemui mama tirinya itu, termasuk Damar. Papanya itu tidak memberikan izin untuk datang menemui Soraya. Keduanya kembali melanjutkan makan siang mereka. Tanpa mereka sadari seseorang terus mengawasi dan memperhatikan mereka. Orang itu mengirimkan pesan pada seseorang. Aku antar kamu pulang dulu ya. Ucap Andra saat mereka sudah selesai makan. Tidak perlu, Kak. Aku pulang dengan asisten Hansen saja. Bukankah kamu sangat sibuk? Ujar Luna tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya. Dia tahu Andra sangat sibuk di kantor akhir-akhir ini. Aku bisa menomor duakan pekerjaanku. Keselamatan kamu dan calon anak kita jauh lebih penting. Andra tersenyum hangat. Kemudian dia mengajak Luna untuk bangun. Mereka berdua berjalan keluar restoran. Sebenarnya jam 1 siang ini Andra ada janji dengan Tuan Mike. Tapi Andra sudah mengirim pesan pada Felicia dan memintanya untuk menemani Tuan Mike dulu sembari menunggu kedatangannya. Begitu keluar melewati pintu utama, Luna dan Andra berpapasan dengan Clara dan Radit yang ingin masuk ke dalam restoran. Mereka berdua datang untuk makan siang. Luna. Mata Radit langsung berbinar saat melihat wajah cantik Luna. Wanita yang masih bertahta di hatinya dari dulu sampai sekarang. Pandangan Radit turun ke tangan Luna yang digenggam erat oleh pria di sampingnya, seketika senyum di wajahnya menghilang. Radit ingat perkataan Luna beberapa waktu lalu jika wanita itu sudah menikah dan sudah memiliki suami. Radit. Suara Luna terdengar lirih, namun masih bisa didengar oleh Andra. Andra menatap ke arah Luna dan Radit secara bergantian. Dia masih mengingat jelas nama yang Luna sebutkan tadi. Itu adalah nama pria yang pernah Luna sebut dalam tidurnya dulu. Tapi apa hubungan Luna dengan pria itu? Sebegitu spesialkah sampai Luna pernah menyebut nama pria itu dalam tidurnya?